Ya, jazakallah khairan Abu Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang ikut bergabung di dalam kajian Zoom ini. Alhamdulillah, puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri beliau, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, dan kita masih berbicara tentang bab Al-Mu'amalat, bab tentang muamalah. Yang terakhir kita membahas tentang kitabur riba, ya. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang babul qard, bab tentang hutang piutang, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab ini, Ana ingin memberikan beberapa catatan tentang masalah hutang piutang ini, ya. Ini catatan penting karena banyak kaum muslimin dan juga muslimah yang keliru di dalam memahami hutang piutang ini, ya. Maka ada 3 catatan yang Ana cantumkan di sini sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab ini. Yang pertama yang harus kita catat adalah akad hutang piutang di dalam Islam itu berasaskan atau berlandaskan saling tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan, ya. Jadi akad hutang piutang ketika seseorang memberikan pinjaman itu niatnya adalah dia menolong saudaranya. Jadi bukan niatnya untuk mencari keuntungan, ya. Nah, ini yang berbeda antara pandangan ekonomi dalam sistem kapitalisme dengan pandangan ekonomi dalam sistem Islam, ya. Di mana di dalam Islam itu bukan sekedar materi, tapi ada sebuah tolong-menolong, bantu-membantu kepada seseorang yang memang dia betul-betul dalam keadaan membutuhkan. Maka ini motivasi bagi orang yang meminjamkan uang, ya, kepada saudara muslim atau muslimahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah bersabda,
ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yuqridu musliman qardon marwatain, dia meminjamkan uang kepada saudara muslimnya sebanyak 2 kali, illa kana kasodaqatiha marrah, kecuali hutang yang dia pinjamkan 2 kali itu dihitung di sisi Allah seperti orang yang melakukan sedekah. Subhanallah. Jadi dia meminjamkan, kalau meminjamkan kan berarti akan dikembalikan. Tapi ketika dia meminjamkan itu tulus ikhlas, menolong sebanyak 2 kali, Allah catat itu seperti dia memberikan sedekah kepada saudara muslimnya tersebut. Ya, maka ini motivasi yang begitu besar sekali bagi para peminjam, bagi para pemberi pinjaman. Ya. Yang kedua juga, hadis yang memotivasi seseorang untuk menolong saudaranya dalam keadaan kesulitan, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, man anzara mu'siran, siapa yang memberikan waktu penundaan bagi orang yang kesulitan untuk membayar hutang, kana lahu bikulli yaumin shadaqah, maka setiap harinya bagi si pemberi pinjaman itu dia dihitung telah melakukan sedekah. Subhanallah. Ya. Jadi misalnya ana pinjam uang kepada Abu Alif, kemudian Abu Alif memberikan waktu tangguh atau waktu jatuh temponya lebih lama. Atau ketika jatuh tempo, Abu Alif karena tahu ana dalam keadaan sulit membayar hutang, dikasih lagi jatuh temponya lebih lama. Ya udah nggak apa-apa, tahun depan saja. Subhanallah. Itu setiap harinya itu sama dengan Abu Alif melakukan sedekah. Ya. Maka ini motivasi yang luar biasa bahwasannya asas di dalam Islam ketika memberikan pinjaman, memberikan piutang itu bukan karena ingin mencari keuntungan duniawi, keuntungan materi, tapi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini catatan yang pertama yang perlu sekali kita pahami kepada setiap muslim dan muslimah yang di hari ini subhanallah banyak orang yang memberikan pinjaman tapi nyarinya keuntungan. Padahal di dalam Islam bukan seperti itu. Memberikan pinjaman kepada orang yang kesulitan itu asasnya tolong menolong, bantu membantu, menghilangkan kesusahan saudara muslim kita. Kita sudah sering mendengar hadis dalam riwayat Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan saja dari kesusahan dunia seorang muslim, maka Allah yang akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Ya. Begitu juga wa may yassara mu'siran, ya, yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah pun akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Ini harusnya hadis-hadis yang mengingatkan kita bahwasannya memberikan pinjaman atau memberikan hutang bukan asasnya mencari keuntungan duniawi, mencari keuntungan materi, tapi betul-betul berasas saling tolong-menolong, menghilangkan kesulitan dan kesusahan saudara muslim atau muslimah kita. Ini catatan yang pertama. Ya. Catatan yang kedua, nah, kalau tadi bagi si pemberi pinjaman, maka ini catatan untuk orang yang meminjamnya, ya, atau untuk orang yang berhutang. Catatan itu adalah kata para ulama, orang yang dia ingin berhutang, maka hendaknya dia tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Lihat bagaimana ini wasiatnya para ulama, ya, bukan perkataan anak pribadi. Ini wasiatnya para ulama. Nanti anak bawakan beberapa perkataan ulama, ya.
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Fathul Bari yang menjelaskan hadis-hadis dalam riwayat Bukhari, beliau menjelaskan bahwasannya para ulama sepakat berhutang itu hanya untuk dalam keadaan darurat saja. Jadi bukan dijadikan sebagai lifestyle, gaya hidup. Allahu Akbar. Manusia modern kan menjadikan hutang itu gaya hidup ya. Sedikit-sedikit ngutang, sedikit-sedikit ngutang. Padahal itu bukan kebutuhan yang mendesak atau darurat. Ya, di antaranya dalil yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana dikisahkan oleh seorang sahabat bahwasannya Rasulullah SAW. Oh, ini dikisahkan oleh Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi." Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini di dalam salat beliau. Setiap salat 5 waktu maupun salat sunnah, beliau baca doa ini di tahiyat akhir beliau sebelum salam. Yang kita tahu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari 5 perkara ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian Rasulullah pun berlindung yang kelimanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa dan jatuh ke dalam hutang. Allahu Akbar. Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Manusia yang pertama kali nanti mengetuk pintu surga. Tapi ternyata doa yang paling beliau banyak baca adalah beliau berlindung agar tidak jatuh ke dalam hutang. Allahu Akbar. Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma aksara tasta'izu minal maghrab?" Kenapa kok di antara doa yang paling banyak engkau baca, engkau banyak berlindung agar tidak jatuh ke dalam hutang? Lihat apa jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, li'anna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasulullah, karena seseorang kalau sudah menjadikan hutang sebagai kebiasaannya, yang dusta. Kalau dia berjanji akan sedang lain Rasulullah. Orang kalau sudah menjadikan hutang sebagai kebiasaan, kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia akan mengingkari janjinya. Ya, ini diantara hadis yang dibawakan Ibnu Hajar. Begitu juga beliau membawakan hadis tentang bagaimana seorang laki-laki yang meninggal di zaman Rasulullah. Ini dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, tuwfiya rajulun fina. Ada seorang laki-laki yang meninggal di zaman kami. Fagosalnah, kami mandikan dia. Wa kafannah, kami kafani dia. Wa hanatnah, kami berikan wangi-wangian di kain kafannya. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di masjid. Kemudian katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tusalli bihi. Wahai Rasulullah, salatkan jenazah ini. Subhanallah. Setiap ada jenazah yang datang kepada Rasulullah, hanya satu pertanyaan Rasulullah. Hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini masih memiliki hutang? Yang pada saat itu kata Jabir, mayit ini, jenazah ini masih memiliki hutang. Dinaron ya Rasulullah. Jenazah ini masih memiliki hutang 2 dinar. Apa kata Rasulullah? Tusalluna bihi.
Kalau begitu, kalian saja yang menyolatkannya. Allahu Akbar. Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang Allah sudah ampuni segala dosa-dosanya, tidak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, hadzal hadis isyaratun. Ini hadis memberikan isyarat, isyarun li su'ubati amrid dain, kata beliau. Ini menunjukkan pemberitahuan kepada umat kaum muslimin tentang begitu besarnya perkara tentang hutang ini. Begitu beratnya perkara tentang hutang ini. Wala yambagi an yahmilahu mu'min illa lidururah. Maka kata beliau, maka tidak layak bagi seorang mukmin dia membebani dirinya dengan hutang ini kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Jadi ini bukan perkataan ana, tapi perkataan para ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besarnya mazhab Syafi'i. Ya. Yang beliau mengatakan tidak layak bagi orang yang beriman membebani dirinya dengan hutang kecuali dalam keadaan darurat. Ya, maka ini catatan yang kedua ya. Bagi orang yang berhutang, jangan dia bermudah-mudah dalam berhutang kecuali memang dalam keadaan mendesak dan darurat. Catatan yang ketiga. Dan juga ini harus difahami oleh kaum muslimin dan muslimah bahwasannya akad hutang piutang itu berbeda dengan akad wadiah. Wadiah itu akadnya titipan. Ya. Karena kalau akad wadiah, akad titipan itu ya, orang yang dititipi dia nggak menanggung resiko kecuali karena keteledoran dia. Tapi kalau akadnya hutang piutang, maka orang yang berhutanglah yang dia menanggung resiko. Baik dia karena keteledorannya atau karena ketidakteledorannya. Ya. Makanya apabila uang yang dititipi ya, ternyata digunakan oleh orang yang dititipkan tersebut, maka akadnya otomatis berubah, bukan titipan lagi, maka akadnya menjadi al-qardu, hutang piutang. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada bank konvensional. Ya. Walaupun ketika datang kita bilangnya nabung gitu ya, atau kita bilangnya nitip uang. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, uang itu digunakan atau tidak oleh bank konvensional? Digunakan tidak, Abu Alif? Pasti kan? Diinvestasikan. Digunakan kan? Investasi biasanya. Diinvestasikan. Kemudian siapa yang menanggung uang itu? Nasabah yang menitipkan atau banknya yang menanggungnya? Nasabah. Siapa yang menanggung resikonya siapa? Nasabah. Menanggung resiko semua itu. Menanggungnya bank. Yang menanggung resiko bank dong, Abu Alif. Kalau hilang kan pasti bank ganti kan? Iya, ya? Bang. Kalau terjadi apa-apa ya bank. Nah, itulah yang membedakan akad titipan dengan akad hutang piutang. Kalau akad titipan bukan bank yang dia yang menanggung resikonya, ya, karena dia adalah orang yang dititipi. Tapi karena akadnya hutang piutang, maka orang yang berhutanglah, yaitu pihak bank berhutang kepada nasabah, maka dia yang wajib menanggung resikonya. Ya, antum bisa pahami nggak ini perbedaannya akad titipan dengan hutang ini? Ya, nah, makanya antum paham ya. Antum kalau nabung di bank syariah gimana? Akadnya antum paham nggak pakai apa? Itu titipan, Pak Ustaz. Nah, sebetulnya ada dua ya. Antum biasanya kalau ke bank syariah itu ada dua akadnya. Mudharabah ya? Disuruh milih.
apakah wadiah yadul amanah atau wadiah yadud domanah, ya gitu. Jadi ada akadnya titipan, yang titipan itu memang amanah, artinya segala resiko ya itu yang menanggung adalah orang yang menitipkan. Adapun orang yang dititipi dia nggak menanggung apa-apa, kecuali itu karena keteledoran. Ini sebetulnya akad titipan tuh kayak gitu aslinya, hukum asalnya. Ya, tapi kemudian dimodifikasi ya dengan ada namanya wadiah ala yadid domanah disebutnya. Titipan tapi yang menanggung resikonya adalah bank syariahnya. Sebetulnya ini sama aja akadnya hutang piutang gitu loh. Ya, cuma ya diberikan dengan istilah yang berbeda saja ya. Makanya kalau antum menabung di bank syariah, pilihnya wadiah ala yadil amanah gitu ya, bukan wadiah ala yadid domanah gitu. Ya. Baik, ini catatan yang ketiga ya, karena banyak yang tidak bisa membedakan mana akad titipan, mana akad hutang piutang. Kalau kita ke bank konvensional jelas itu para ulama termasuk Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, forum ulama fikih sedunia di bawah pimpinan OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, mereka jelas menyatakan akad antara nasabah dengan pihak bank konvensional itu akadnya adalah al-qardu, hutang piutang. Jadi bank itu sebetulnya berhutang kepada nasabah karena uang yang dititipkan itu digunakan oleh pihak bank. Maka akad titipan berubah otomatis menjadi akadnya hutang piutang. Ya. Ini 3 catatan penting yang Anda berikan ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, baru kita masuk kepada ya catatan dalam kitab ini ya. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, Al-Babus Salisu, bab yang ketiga ya. Dalam pembahasan Kitabul Muamalat ini. Fil qardi, akad tentang hutang piutang. Wa fihi mas'alatan, yang di dalam bab hutang piutang ini ada 2 masalah saja. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyyatih, tentang definisi hutang dan dalil disyariatkannya. Di sini ada 2 ya, definisi secara lugatan dan juga definisi secara syar'an. Secara lugatan, al-qardu maknanya adalah ya, daf'u malin lima yantafi'u bihi wa yaruddu badluhu. Al-qardu itu secara syariat maknanya adalah memberikan harta kepada orang yang dia akan memanfaatkan harta tersebut atau menggunakan harta tersebut, yang mana orang yang telah menggunakan harta tersebut dia mengembalikan gantinya kepada orang yang memberikan harta tadi ya. Wa huwa masyru'un, dan hutang piutang ini memang disyariatkan. Wa yadullu alaihi umumul ayatil qur'aniyah wal ahadits ad-dallah ala fadlil muawanah. Yang dalil itu ditunjukkan berupa keumuman ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan untuk saling tolong menolong. Wa qada'i hajatil muslim, keutamaan untuk memenuhi kebutuhan muslim. Wa tafjiriju kurbatihi, keutamaan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan seorang muslim. Wa sadda faqatihi, dan keutamaan untuk menutupi kebutuhan seorang muslim. Wa ajma'al muslimuna ala jawazih, dan para ulama sepakat tentang hukum hutang piutang ini, hukum asalnya adalah boleh, kecuali nanti ada unsur-unsur yang di dalamnya ada keharamannya ya.
Hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh. Apa dalilnya? Di sini pengarang kitab ini berdalil dengan 2 hadis ya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Suatu hari Rasulullah pernah minjam kepada seorang laki-laki itu bakron. Bakron itu seekor unta yang usianya masih balita. Berarti usianya sekitar 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Ya. Faqadimat alaihi ibilus sadaqah. Setelah itu datanglah unta-unta zakat kepada Rasulullah. Ya. Amara Aba Rafi' an yaqdiya rajul bakrahu. Maka Rasulullah memerintahkan pelayan beliau, ya, namanya Abu Rafi', untuk memilihkan unta yang datang itu untuk dibayarkan hutangnya kepada laki-laki yang Rasulullah pernah meminjam untanya. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'. Ternyata Abu Rafi' balik lagi kepada Rasulullah. Dan kemudian Abu Rafi' berkata, faqala lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Wahai Rasulullah, setelah aku cek tadi unta-unta zakat yang datang, ternyata aku tidak dapatkan di antara unta-unta itu yang usianya masih balita, wahai Rasulullah. Ya, semuanya usianya sudah di atas balita. Untanya itu sudah usianya tua-tua. Ya, tidak ada yang balita. Ya. Maka Rasulullah pun berkata kepada Abu Rafi', "A'tihi iya." Enggak apa-apa, berikan itu kepada laki-laki yang aku pernah meminjam untanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an." Sesungguhnya sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutangnya. Allahu Akbar. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya kita ya memberikan kelebihan hutang di saat kita melunasi hutang tersebut. Ingat ya, di saat kita melunasinya. Bukan di saat kita masih memiliki hutang, ya. Anda pernah sampaikan, apa hukumnya seseorang memberikan hadiah, ya, misalnya dia berhutang, kemudian dia memberikan hadiah kepada si pemberi hutang, boleh atau tidak? Anda masih ingat nggak? Kayaknya Anda pernah bahas ya. Manfaat dari hutangnya, Tad. Nah, masih ingat nggak? Ya. Hukum orang yang berhutang, kemudian dia memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Apa hukumnya? Riba, Ustaz. Hah? Boleh, Ustaz. Dibolehkan. Asal tidak masuk dalam perjanjian awal. Belum lunas hutangnya nggak boleh, Ustaz. Iya, jadi memberikan hadiah pada saat dalam keadaan hutang itu kan ada 2 macam ya. Dia memberikan hadiahnya pada saat masih dalam keadaan berhutang atau dia memberikan hadiahnya ketika melunasi hutangnya gitu ya. Kalau tadi dia memberikan hadiahnya di akhir ketika dia sudah melunasi hutangnya, maka boleh sebagaimana yang dilakukan Rasulullah kan tadi ya. Rasulullah berhutangnya unta yang masih balita. Tapi ternyata Rasulullah nggak menemukan untuk membayar hutangnya unta yang usianya balita. Maka Rasulullah pun membayar hutangnya dengan unta yang usianya lebih daripada usia balita. Ya. Maka mana yang lebih mahal? Unta yang usianya masih balita atau unta yang usianya sudah agak tua? Mana yang lebih mahal? Sudah agak tua, Tad. Ya, yang agak tua kan? Nah, ya. Makanya ini diperbolehkan kalau itu diberikan hadiahnya pada saat melunasi hutangnya. Ya. Adapun memberikan hadiah ya
pada saat dia masih memiliki hutang, ya, maka walaupun ulama beda pendapat ya, ada beberapa pendapat, namun pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Apa dalilnya Ustaz? Kenapa kok nggak boleh kita ngasih hadiah pada saat kita berhutang kepada si pemberi hutang? Nah, di antara dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah menyampaikan, "Idza aqrada ahadukum qardon," apabila salah seorang di antara kalian memberikan hutang kepada saudaranya, ya, fa'ahdalahu, lalu orang yang berhutang itu memberikan hadiah kepadanya, au hamalahu ala dabbah, atau orang yang memberikan hutang itu ikut dibonceng kepada orang yang berhutang, fala yarkabha wala yakbalhu, kata Rasulullah, maka jangan mau dia menerima hadiahnya tersebut dan jangan mau dia dibonceng oleh orang yang berhutang kepadanya tersebut, illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali antara orang yang berhutang dengan si pemberi hutang itu memang sudah menjadi kebiasaan untuk saling memberikan hadiah, ya. Jadi boleh memberikan hadiah pada saat dalam keadaan berhutang kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dia. Ya, kebiasaan orang yang berhutang ini memang dia walaupun nggak berhutang juga atau sebelum berhutang dia juga memang sering ngasih hadiah ya kepada orang yang memberikan hutang kepadanya ini. Maka ini diperbolehkan kalau itu sudah menjadi kebiasaan saling memberikan hutang. Atau yang kedua kata para ulama, ya, hadiah yang dibayarkan atau diberikan kepada si pemberi hutang itu menjadi hitungan dalam pembayaran cicilannya. Jadi dianggap sebagai cicilan pembayaran hutangnya, bukan dianggap sebagai hadiah, ya. Maka dengan dua ini diperbolehkan kata para ulama, ya. Adapun memberikan hadiah pada saat melunasi hutang, maka itu tidak diragukan lagi, para ulama sepakat boleh memberikan hadiah pada saat pelunasan hutang. Artinya dilebihkan. Saya berhutang kepada Abu Alif 1 juta, maka ketika pembayaran jatuh tempo, saya bayarnya 1.500.000. Itu sangat dianjurkan, sebagaimana tadi sabda Rasulullah, khiyarukum ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling baik membayar hutangnya, yaitu dengan dia memberikan hadiah ketika melunasi hutangnya. Tapi ini pun ada syaratnya, ya. Memberikan hadiah pada saat pembayaran hutang itu ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, itu tidak disyaratkan di awal akad. Ya, itu tidak disyaratkan di awal akad. Ya. Yang kedua, kata para ulama, itu tidak menjadi tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Tapi kalau itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut, maka para ulama mengharamkan itu. Karena para ulama membuat kaidah fikih al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Ini kaidah fikih yang penting ini, ya. Subhanallah, antum udah belajar kaidah fikih ini. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, ya. Apa maknanya? Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, maka itu sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan. Maka berarti kalau itu sudah menjadi kebiasaan tradisi masyarakat di situ, tiap bayar hutang dilebihkan, maka nggak boleh. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan. Dan kembali kepada syarat yang pertama kan, bahwasannya memberikan kelebihan hutang tidak boleh disyaratkan di awal akad. Ya, paham antum dengan kaidah fikih ini?
Bisa dipahami ya? Iya, jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan. Padahal tidak boleh memberikan kelebihan hutang kalau itu disyaratkan di awal akad atau ketika akad. Ya. Baik. Kemudian ya, ini berkenaan dengan memberikan hadiah ya. Kemudian hadis yang juga dibawakan oleh para ulama tentang hukum berhutang ini, bahwa hukum asalnya adalah mubah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Di sini dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis yang ana bacakan tadi ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman uang kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali. Ya, kecuali muslim yang memberikan pinjaman tersebut dia mendapatkan pahala sedekah. Ya. Maka ini tadi di awal Anda mengatakan asas di dalam memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan materi duniawi, tapi dalam rangka tolong menolong. Maka Allah pun bayar itu. Allah pun berikan balasan itu. Nggak gratis kok. Allah kasih balasannya apa? Dia seperti orang yang memberikan sedekah. Walaupun nanti padahal dibayar itu hutangnya. Tapi tetap setiap harinya itu dihitung dia melakukan sedekah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam al-mas'alatus tsaniyatu. Masalah yang kedua. Fi syurutihi wa ba'dil ahkamil muta'alliqati bihi. Syarat-syarat di dalam melakukan transaksi hutang piutang dan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut. Ya. Yang pertama, la yajuzu lil muslimi an yuqrida akhahu bi syurutin an yuqridahu ba'da dzalika idza radda alaihi qardahu li'anna al-muqrida ishtarata naf'an wa kullu qardin jara manfa'atan fahuwa riba. Nah, ini juga kaidah fikih ya. Antum garis bawahi ini. Ya. Syarat atau hukum yang pertama ya. Syarat yang harus terpenuhi di dalam transaksi hutang piutang, tidak boleh bagi seorang muslim dia memberikan hutang kepada saudara muslimnya, tapi dia memberikan syarat. Apa syaratnya itu? Nanti setelah kamu bayar hutang kamu kepada saya, maka gantian ya, saya yang akan berhutang kepada kamu dan kamu harus meminjamkannya. Nah, nggak boleh memberikan syarat seperti ini. Kenapa kata para ulama? Li'annal muqrida ishtarata naf'an. Karena itu sama dengan si pemberi pinjaman memberikan syarat yang mendatangkan manfaat dan keuntungan untuk dirinya. Dan kaidah fikih berbunyi, ini kaidah fikih yang disepakati oleh 4 imam mazhab dan para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat kepada si pemberi pinjaman, maka itu jatuh dalam perbuatan riba. Maka pemberi pinjaman tidak boleh meraih manfaat keuntungan sepeser pun dari apa yang telah dia pinjamkan. Karena tadi akad pinjam meminjam adalah asasnya saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong di dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka jelas sekali asasnya kita memberikan hutang bukan untuk meraih keuntungan duniawi materi, tapi untuk tolong menolong, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini ya syarat yang pertama, dan di sini diberikan contoh
ka'an yuskinahu darahu majanan au rakhisa. Seperti misalnya si pemberi hutang ini, dia diperbolehkan untuk mengontrak rumahnya orang yang berhutang ini dalam keadaan gratis. Udah nggak apa-apa deh, karena kamu udah minjemin saya, udah kamu gratis tinggal di rumah saya. Itu nggak boleh. Itu sama dengan jatuh ke dalam riba. Au yu'irahu dabbatahu, atau orang yang memberikan pinjaman ini diberikan pinjaman ya berupa kendaraan oleh orang yang berhutang. Karena kamu udah ngasih pinjaman ke saya, udah pakai aja tuh mobil saya, ya, pakai aja tuh motor saya. Nah, ini jatuh ke dalam riba, ya, tidak diperbolehkan, ya. Nah, ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang kedua, dalam transaksi hutang piutang, an yakunal muqridu jaizut tasarrufi balighan akilan rasyidan yasihhu tabarruhu. Yang kedua, orang yang memberikan pinjaman itu ya adalah orang yang memang diperbolehkan melakukan transaksi di dalam Islam. Seperti dia adalah orang yang baligh ya, orang yang berakal, dan dia orang yang rasyid. Anda sudah jelaskan ya, makna rasyid adalah orang yang mengetahui, memahami nilai suatu uang atau barang. Ya, maka baru dia dianggap sah memberikan pinjaman atau dianggap sah meminjam sesuatu ketika dia sudah memenuhi syarat ini. Sudah baligh, berakal, dan dia rasyid, memahami nilai dari suatu uang atau barang. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, laisa lil muqridi an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Tidak boleh bagi si pemberi pinjaman memberikan syarat bahwasannya nanti harta yang dipinjam oleh si peminjam ini wajib dikembalikan dalam keadaan lebih, ya. Li'anna dzalika minar riba, itu termasuk dalam kategori riba, fala yajuzu lahu akhdhuha. Tidak boleh si pemberi pinjaman mengambil alal mablagh fa'ahu lil muqtaridi awalan. Maka cukup si pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian dari orang yang meminjam sesuai dengan uang yang dia pinjamkan tadi, ya. Maka ini tidak diperbolehkan ya bagi si pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian lebih dari orang yang meminjam, ya. Yang jadi pertanyaan, apakah di dalam transaksi hutang piutang ini namanya inflasi atau tidak? Atau mengikuti inflasi atau tidak? Misalnya Ana berhutang sama Abu Alif tahun 2010. Ya. Sekarang Ana bayar 2021. Ikut Ana inflasi dulu Ustaz. 10 juta. Berarti ikut inflasi atau tidak? Atau Ya, tetap aja yang dibayar karena 1 juta biasanya aja, harga gitu. emas kan yang jadi patokan Pak Ustadz. Jadi Ya. 10 tahun yang lalu 1 gram emas 200.000 misalkan, 10 tahun kemudian bisa jadi 1 gram emas jadi 1 juta. Nah itu yang juga salah satu pertimbangannya. Pinjemnya kan uang, saya bukan emas. Enggak, ya apa mengkiaskan. Kan inflasi pertanyaan Pak Ustadz tadi. Nah, makanya Anda tanya, apakah ketika seseorang berhutang, ketika membayarkan hutangnya harus mengikuti inflasi atau tidak? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau menurut Anda Mengikuti enggak, inflasi Ustaz. tidak? Hah? Tidak. Ya. Baik. Ini Mengikuti memang Ustaz. Sesuai kesepakatan. ini masalah yang memang para ulama masih berbeda pendapat, ya. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama.
kayaknya lebih, ada 3 ya, ada 3 pendapat di kalangan para ulama mengenai inflasi di dalam hutang piutang ini. Ya, pendapat pertama ya, ini pendapatnya Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, tapi divisi OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ini forum ulama fikih sedunia. Ya, mereka mengatakan tidak ada atau di dalam mengembalikan pembayaran hutang tidak mengikuti inflasi. Artinya sesuai dengan yang dipinjam oleh si peminjam itu. Ya, maka misalnya tadi, Ana pinjam kepada Abu Alif tahun 2010 1 juta. Ana baru mengembalikan tahun 2021. Kalau menurut pendapat Forum Ulama Fikih Sedunia, divisi OKI ya, kata mereka tetap tidak mengikuti inflasi. Berarti yang dibayar ya udah tetap 1 juta. Ya, tidak ada atau tidak menyesuaikan dengan inflasi yang terjadi di negara tersebut. Ya, baik inflasinya di bawah 30%, di atas 30%, atau di atas 60%. Ya, pokoknya inflasinya berapapun itu tetap tidak ada pengaruh dari pembayaran hutangnya. Tetap dia membayarkan sesuai dengan yang dulu dia pinjam. Ya, ini pendapat pertama. Ya, pendapat yang kedua, ya, ini pendapatnya Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami juga, forum ulama fikih sedunia, tapi di bawah Rabitatul Alam Al-Islami. Ya, mereka berkata, pembayaran hutang mengikuti inflasi kalau itu lebih dari 60%. Kalau indeks inflasi di negara kita berapa, Bu Alif? Antum ada yang tahu? Per tahun itu berapa kira-kira? Nyampe nggak? 10%, 20% nyampe nggak, Bu Alif? Enggak kayaknya. Arif itu yang itu. Ngikutin Pak Ustaz. Pak Arif, berapa indeks inflasi di negara kita? Nggak sampai 20, Ustaz. Kayaknya nggak nyampe 20, 15 Nggak juga sampai. nggak nyampe kayaknya ya, 15%. 10 lebih kemarin, Ustaz. Iya, paling kan 10% lebih ya. Ya. Jadi kalau itu inflasinya lebih dari 60%, maka baru itu mengikuti inflasi. Tapi kalau inflasinya, ya, indeks inflasinya di bawah 60%, maka tidak perlu orang yang membayar hutang mengikuti inflasi ketika membayarkan hutangnya. Ya, ini pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga. Ya, kata pendapat yang ketiga, mengikuti inflasi kalau itu indeksnya ya, indeks inflasinya lebih dari 30%. Tapi kalau di bawah 30%, maka pembayaran hutangnya tidak mengikuti indeks inflasi itu. Ya. Dan di Indonesia kayaknya memang nggak pernah nyampe ya, 30% juga ya. Berarti memang pembayarannya tidak mengikuti inflasi. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam ya. Kalau ana pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua, Abu Alif. Jadi tidak mengikuti indeks inflasi kalau masih di bawah 60%. Tapi kalau di atas 60%, nah itu baru ya. Karena itu akan merugikan si pemberi hutang ya. Karena coba seseorang berhutang di tahun 2010 gitu ya, dengan hutang 10 juta, dia baru bayar tahun 2021 ya, yang kadar ya, atau daya beli mata uangnya tentu berbeda kan. 10 juta tahun 2010 ya, itu udah bisa beli tanah, Abu Alif ya. Tapi 10 juta di tahun 2021 itu kan jauh nilainya, karena daya beli mata uang kita yang selalu turun disebabkan karena terjadinya inflasi terus menerus. Ya, baik. Paham antum sampai sini? Nah, kalau yang ketiga pendapat siapa, Ustaz? Afwan, yang ketiga pendapat siapa? Iya, ini pendapatnya salah seorang ulama ya,
Saudi namanya Syekh Dr. Khalid Muslih. Dia menulis suatu kitab yang judulnya At-Tadakhum fin Naqd. Ya, dia menulis kitab judulnya Inflasi dalam Hutang Piutang. Dan beliau menguatkan pendapat yang ketiga ini, pendapat sebagian ulama, ya. Kalau inflasinya kurang dari 30%, maka tidak mengikuti inflasi. Tapi kalau inflasinya lebih dari 30%, maka mengikuti inflasi, ya. Baik. Lanjut. Ya Allah, sudah 20.40 ini. Belum tanya jawab Pak Bu Alis. Baru 20.40 Pak Ustaz. Yang kedua, ini yang kedua ya, berkaitan dengan syarat dan juga hukum-hukum yang berkaitan dalam transaksi hutang piutang. Ishtaro kilogram minasyair di kilogram minal bur. Ya. Jaza likhtilafil jins wa yushtaratu taqabudu fil majlis. Ya. Di sini ya, pengarang kitab ini memberikan contoh dalam hal tukar menukar, ya. Seseorang menukar ya 1 kilogram syair ini gandum keras ya atau gandum kasar ya, ditukar dengan 1 gram beras gandum. Ini jenisnya berbeda, tapi memiliki ilah yang sama. Ya, ilat itu sifat yang sama. Sama-sama apa? Dijadikan sebagai makanan pokok, walaupun jenisnya berbeda. Seperti kita mungkin antara beras dengan singkong, beras dengan sagu gitu ya. Itu kan berbeda jenis tapi sama-sama makanan pokok gitu ya. Maka itu diperbolehkan, berbeda jenisnya. Ya. Tapi dengan syarat apa? Taqabud fil majlis. Serah terimanya dilakukan secara tunai. Jadi nggak boleh. Ini saya tukar ya. 1 kilogram tadi gandum kasar dengan 1 kilogram beras gandum. Ya, ditukar. Tapi yang satu mengatakan, saya bawa beras gandumnya besok aja ya. Ini saya ambil dulu gandum kasarnya. Nah, ini jatuh ke dalam riba. Tidak diperbolehkan. Ya. Ini juga pernah Anda jelaskan ya, bahwa dalam tukar-menukar itu ada 3 macam. Yang pertama, tukar-menukar barang yang dia merupakan komoditas riba atau komoditi riba ya. Kalau barang itu komoditi riba dan jenisnya sama, maka harus terpenuhi 2 syarat kan? Ya, Antum masih ingat nggak? Barang-barang yang merupakan komoditi riba itu apa saja? Masih ingat Antum? Hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin Samit. Garam, kurma. Naam. Ya, emas dulu ya. Emas, perak, kemudian Garam, kurma. Garam, kurma, kemudian gandum. Gandum. Gandum kasar, gandum halus ya. Iya, itu 6 ya. Artinya semua yang bisa dikiaskan kepada 6 itu berarti masuk. Seperti mata uang dikiaskan kepada emas dan perak. Begitu juga makanan pokok dikiaskan kepada kurma dan juga gandum. Ya, maka barang itu kalau merupakan komoditi riba dan itu barangnya sejenis, ketika dilakukan tukar-menukar harus memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, jumlah atau takaran ukurannya harus sama. Yang kedua, harus dilakukan secara tunai, serah terimanya langsung. Ya, ini kalau barang komoditas ribanya sejenis. Ya, atau yang kedua, ya, jenis kedua, tukar menukar barang yang merupakan komoditi riba, tapi barangnya tidak sejenis, tapi memiliki ilah yang sama. Contoh seperti yang tadi kita bahas. Atau misalnya tukar menukar uang rupiah dengan dolar, rupiah dengan real. Ya,
itu sama-sama mata uang tapi jenisnya berbeda. Makanya memiliki ilah yang sama, kata ulama. Apa ilahnya itu? Ilatnya adalah mata uang, tapi jenisnya berbeda kan, dolar dengan rupiah. Maka syaratnya hanya satu saja. Apa itu? Harus dilakukan serah terimanya secara langsung. Ya, tidak boleh ditunda. Walaupun beberapa menit saja, tetap harus serah terimanya dan pembayarannya dilakukan secara langsung dan tunai. Ya, ini jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga, tukar menukar barang yang dia bukan merupakan komoditi riba. Ya, kalau dia bukan merupakan komoditi riba, maka bebas, tidak harus jumlahnya sama dan tidak harus juga diserah terimakan secara langsung dan tunai. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada nih, ya. Ini yang ketiga, ya, menjual 50 kg ya beras gandum ditukar dengan 1 ekor kambing. Jadi 50 kg gandum, ya, atau beras gandum ditukar dengan 1 ekor kambing, ya, maka boleh dilakukan, ya, walaupun tidak serah terimanya secara langsung atau tidak dilakukan pembayarannya secara tunai. Karena kenapa? Karena dua, ya, barang ini bukan merupakan komoditi riba, ya, karena kambing kan bukan komoditi riba, ya. Atau misalnya antum tukar menukar HP dengan HP, ya. Boleh tidak jumlahnya berbeda? Ya, boleh tidak? Abu Alif misalnya tukar HP iPhone dengan Galaxy. Galaxy Android. Ada ya mereknya Galaxy? Samsung, Pak Ustaz. Oh iya, Samsung ya. Samsung Galaxy ditukar, ya. Secara harga memang lebih mahal iPhone ya. Iya nggak Abu Alif? Karena nggak mengikuti perkembangannya. Tapi boleh tidak ya tukar menukar antara iPhone dengan Samsung ini? Boleh dilakukan? Boleh. Ya. Apakah harus jumlahnya sama? Ya tidak. Boleh jumlahnya berbeda dan boleh juga dilakukan secara tidak tunai atau serah terimanya tidak langsung. Ya. Maka ini sebetulnya intinya ini aja dari poin kedua sampai ke-7, ya. Itu poinnya adalah tentang tukar menukar komoditi barang yang merupakan itu komoditi riba. Yang tadi ya, kalau dia barangnya sejenis harus memenuhi 2 syarat, yaitu jumlah ukurannya harus sama, atau yang kedua dia harus dilakukan secara tunai, serah terimanya langsung. Ya. Adapun kalau dia ternyata jenis barangnya yang merupakan komoditi riba itu berbeda, tapi memiliki ilah yang sama, maka syaratnya satu, harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya langsung. Adapun kalau barang itu bukan komoditi riba, maka 2 syarat ini tidak berlaku. Dan yang terakhir, yang ke-7 ya, la yajuzu bai'u aw syira'i ashamil bunuk ar-ribawiyah. Ya, di sini tidak boleh ya, hukumnya kita ya menanam saham ya di bank yang jelas-jelas ribawi, ya. Karena kenapa? Yang pertama, bank konvensional itu mereka tidak memperhatikan ketika mereka menginvestasikan dana yang ditaruh oleh nasabah, mereka akan menginvestasikan ke tempat-tempat yang haram juga, atau ke bisnis-bisnis yang haram. Yang penting bagi mereka meraih keuntungan. Ya, makanya para ulama tetap mengharamkan menanam saham di ya bank-bank yang jelas dia ada ribanya. Ya, dan dia juga tidak boleh ya melakukan jual beli atau hutang piutang dari bank. Misalnya dia berhutang dari bank ribawi, yang ini jelas nanti adalah yang terjadi adalah dia harus mengembalikan pengembaliannya dengan lebih. Dan ini yang jatuh dalam perbuatan riba. Ya,
Maka sebisa mungkin kita menghindari ya transaksi dengan dunia perbankan yang itu adalah banknya bank ribawi. Walaupun memang tidak ada bank yang selamat dari akad riba ini ya, atau transaksi riba, termasuk bank syariah juga, tapi kaidah fikih mengatakan kalau kita mendapatkan dua mudarat, maka kita memilih mudarat yang lebih kecil. Ya, kaidah fikih menyebutkan irtikabu akhaffud dararain. Ketika kita dihadapkan dua mudarat, iya bank konvensional ada mudaratnya, bank syariah juga, tapi lihat mana yang lebih sedikit mudaratnya. Tentu bank syariah kan, yang mungkin sebagiannya memang masih ada akad yang belum murni syariah, tapi kan sebagiannya sudah murni syariah. Ya, maka tentu kita memilih mudarat yang lebih kecil, maka kita amanahkan itu kepada bank syariah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sudah 10 menit ini. Ini yang bisa Anda sampaikan supaya bisa diskusi tanya jawab. Ya, Anda cukupkan materinya tentang bab al-qard ini, hutang piutang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, tafadhal Abu Alif untuk memandu tanya jawab. Syukron, jazakumullah khairan atas nasihat dan penjelasannya. Tafadhol, Ikhwah, kalau ada pertanyaan, saya bacakan dulu satu ini, Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya. Apa hukumnya memberi pinjaman kepada non-muslim? Apakah ini termasuk kaidah tadi bahwa hutang piutang itu saling tolong-menolong, atau karena bermualah dengan orang non-muslim maka termasuk kesesatan? Baik, ya. Syukran. Itu saja, Walid. Ya, yang teks baru satu, Pak Ustadz. Mungkin ikhwan lain mau langsung. Baik. Anda jawab dulu lah, sambil ikhwan yang lain berpikir untuk bertanya. Baik. Jazakallah khairan atau jazakallahu khairan kepada yang bertanya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Apa hukumnya Ustadz memberikan pinjaman kepada non-muslim? Ya. Apakah itu termasuk tolong-menolong atau itu tidak diperbolehkan? Ya. Allah Ta'ala kan berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ya, ayat yang ke-8. Allah mengatakan, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, kata Allah Ta'ala, Allah tidak melarang kalian, wahai kaum muslimin, ya, untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memusuhi kalian, yang mereka tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Maka ayat ini dengan jelas bahwasannya kita boleh bermuamalah dengan non-muslim, termasuk memberikan pinjaman. Bahkan kita niatkan itu, ya Allah, mudah-mudahan non-muslim ini bisa mendapatkan hidayah. Ya, dengan melihat akhlak kita yang baik, mau meminjamkan uang kepadanya. Ya, apalagi ketika non-muslimnya mau bayar atau bilang, udahlah saya ikhlasin aja. Gitu ya. Bisa jadi, oh ternyata luar biasa ya akhlaknya seorang muslim itu. Ya, bisa jadi dia akan simpati akhirnya. Wah, ajaran Islam kayak gini ya, begitu mulia sekali. Gitu. Maka tentu boleh ya. Bahkan apabila non-muslim itu terlihat dia adalah orang yang begitu simpati kepada Islam, orang yang juga senantiasa simpati kepada kaum muslimin, maka itu bahkan nggak apa-apa. Dianjurkan untuk memberikan hutang kalau dia dalam keadaan kesulitan. Ya. Karena Allah tidak melarang kita, artinya boleh saja secara hukum asalnya memberikan pertolongan kepada non-muslim yang dalam keadaan kesulitan,
yaitu berbuat adil kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, apalagi tetangga ya. Maka tentu lebih diperbolehkan lagi apabila itu tetangga yang merupakan hak tetangga kita, itu kita membantu dia ketika dalam keadaan kesulitan ya. Maka hukumnya boleh ya menolong non-muslim yang dia dalam keadaan kesulitan, termasuk memberikan hutang atau pinjaman kepada non-muslim tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Tafadhol yang lain kalau ada pertanyaan. Naam, tafadhol. Saya mau nanya Pak Ustaz. Naam, tafadhol. Abu Zabdan. Tafadhol Pak Ilyas. Bagaimana hukumnya misalnya Kurang keras. Suaranya Kurang Suaranya masuk. kecil. udah jelas sekarang? Belum. ya. Deket lagi. Dekat segini. Jelas. Ya. Sudah. Tafadhol. Pak Ustadz, bagaimana Nah. hukumnya misalnya ada yang kita memberikan hutang kepada seseorang, tetapi ketika dia membayar, dia ngelebihin tanpa ada kata-kata dia memberi hadiah. Seperti itu Pak Ustadz. Apakah saya balikin lagi kelebihannya atau saya ambil aja ya Pak Ustadz? Itu ketika pelunasan ya, ketika pelunasan dia kasih itu. Iya, ketika lunasi kan dia minjem terus pas bulan depan dilunasi, totonya ngasih lebih gitu loh Pak Ustadz. Tanya dulu dong. Ya pokoknya totonya dia udah bilang udah ditransfer gitu. Ya, Gitu. Gitu. Ternyata pas dicek kok lebih gitu. Saya Nah. bingung kan Pak Ustadz mau nanya. Nanya nggak itu? Enggak sempat nanya. Pura-pura Iya, nggak tahu iya. kayaknya. Ya, salah transfer itu. Apa saya balikin atau gimana ya Pak Ustadz ya? Naam, jazakallah khair. Naam. Jazakallah khairan. Pak Ilyas, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan orang yang dia berhutang kepada kita, kemudian pada saat pelunasan dia ternyata transfernya lebih dari apa yang dia pinjam, maka tentu kita harus memastikan dulu Pak Ilyas ya. Memastikan ini agar kita lebih hati-hati ya. Karena dikhawatirkan dia memang ketika transfer salah pencet angka gitu. Ya. Maka dipastikan dulu saja ya di telepon atau WA, afwan akhi, kok ini kelebihan, antum mengembalikannya gitu ya. Kalau memang dia enggak, itu memang nggak apa-apa kok, hadiah gitu buat antum gitu. Nah, itu baru kan, berarti jelas gitu. Tapi kalau begitu kan antum ragu-ragu juga kan, khawatir kalau digunakan ntar ya harus ganti juga. Maka dipastikan saja ya apakah memang ini sengaja dilakukan oleh orang yang meminjam atau memang dia salah gitu di dalam mengembalikan uang pinjamannya tersebut gitu. Itu lebih aman dan insya Allah lebih mendatangkan ketenangan ya buat kita juga, supaya kita juga tidak merasa oh ini jangan-jangan dia salah transfer ya. Nah, maka dipastikan kepada orang yang berhutang itu agar jelas masalahnya. Kalau memang hadiah ya sudah, berarti dia memang mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah tadi ya. Sebaik-baik manusia adalah yang dia caranya paling baik ketika mengembalikan hutang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Begitu Pak Ilyas. Baik. Syukran. Afwan, na'am. Pak Marsono tadi mau tanya Kak? Oh iya. Na'am, tafadhal. Oh ya, syukran Ustadz penjelasannya. Ana mau nanya untuk misalkan ada transaksi pinjam meminjam antara A dan si B. Si A ini peminjam, si B yang minjam. Sudah ada misalnya bukti-bukti semacam surat-surat ya lengkap, saksi tanda tangan ada. Qadarullah
ada semacam lost contact gitu Ustadz. Si A ini sudah mencari-cari tapi nggak begitu cari. Si B nggak tahu kemana kan ya. Nah itu misalkan si A itu sudah berusaha dan tidak mendapatkan, dan ada semacam usaha untuk mengikhlaskan misalnya ya, tapi kok rada-rada sulit juga rasanya gitu Pak Ustadz. Dan mengharap pahala sedekah setengah dari besarnya itu setiap harinya, kan ada hadisnya ya, diperbolehkan mengharapkan pahala kan ya. Dan juga mengharapkan nanti balasannya di akhirat, macam gitu misalnya ya, boleh nggak ya Ustadz ya? Ya, syukran. Saya kalau khairan. Oh iya, nah, jazakallah khairan. Ya. Jadi tadi si A itu yang berhutang ya? Si A yang berhutang atau pemberi hutang? Kebalik. Si A yang pemberi, ya. Oh, pemberi hutang, iya. Iya, berkenaan dengan si A yang memberikan hutang kepada si B, kemudian ternyata lost contact, si B entah kemana gitu ya, atau mungkin sengaja kabur juga dari hutangnya. Ya nggak tahu, kita nggak boleh berprasangka buruk ya. Maka si A ini apa yang harus dia lakukan begitu ya? Berkenaan dengan masalah yang seperti ini, kalau memang ternyata si A sudah sama sekali tidak bisa dihubungi dan kita pun tidak mendapatkan ahli waris atau keluarga dari si A ini yang bisa kita hubungi, maka tentu yang terbaik adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Kalau engkau mensedekahkan itu, maka itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Ini yang paling terbaik, ya. Anda tunjukkan levelnya dulu ya. Yang paling terbaik dulu, yaitu mengikhlaskan hutang tersebut. Anda pernah bawakan hadis ya, riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah pernah mengatakan, kana rajulu yudayinun nas. Dulu ada seorang laki-laki sebelum kalian atau sebelum di zaman kita ini pernah memberikan hutang kepada orang-orang di sekitarnya. Falamma jaa ajal arsala ilaihim rasul. Ketika hutang-hutang itu masyarakat sekitarnya itu jatuh tempo, si majikan ini yang dia memberikan hutang, dia mengirim ajudannya untuk menagih hutangnya. Tapi sebelum ajudan ini berangkat untuk menagih hutangnya, dia selalu berpesan kepada ajudan ini. Apa kata majikan itu kepada ajudan ini? Khudh ma tayassara watruk ma asura wa tajawaz la'allallaha yatajawaz anna. Kata majikan itu, wahai ajudanku, ambil yang mereka bisa bayar hutang. Tinggalkan mereka yang nggak bisa bayar hutang dan maafkan mereka yang nggak mampu bayar hutang. Semoga Allah nanti pada hari kiamat memaafkan kita. Subhanallah. Ya. Maka kata Rasulullah, tuwfiya hadzal rajul. Majikan ini pun meninggal dunia akhirnya. Ya. Ketika majikan ini meninggal dunia dan Rasulullah mengabarkan pada hari kiamat, majikan ini berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kemudian ditanya oleh Allah, hal amilta khairan qat? Wahai fulan, apakah dulu kamu pernah berbuat kebaikan ketika di dunia? Ya, maka majikan ini pun menjawab, iya, aku dulu pernah meminjamkan uang kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalku. Dan ketika jatuh tempo hutang mereka, aku mengutus ajudanku untuk mengambil hutang itu. Tapi sebelum ajudan itu datang menagih hutang mereka, aku berpesan kepada ajudanku, ambil yang mereka bisa bayar hutang, tinggalkan mereka yang sulit bayar hutang,
memaafkan mereka yang nggak mampu bayar hutang, semoga Allah memaafkan kita pada hari kiamat. Subhanallah. Lalu apa kata Allah kepada majikan ini? Allah pun berkata, al-yaum, maka pada hari ini kata Allah, faqad ghafartu laka, aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Allah. Mengikhlaskan hutang. Ya. Aku ampuni dosa-dosamu hari ini kata Allah. Ya, sebagaimana engkau memaafkan hutang saudaramu tersebut. Ya. Nah, ini tentu cara yang paling baik, ya. Tapi kalau kita belum mampu untuk menggunakan cara ini, ya, maka cara yang bisa dilakukan, kalau memang mau mengikhlaskan setengahnya saja ya nggak masalah, ya. Misalnya ikhlasin setengahnya aja deh, setengahnya lagi nanti saya tagih di akhirat ya juga boleh gitu, ya. Karena hutang itu kan, ya, hutang itu kan nggak selesai di dunia, tapi di akhirat pun akan Allah tagih kan. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, man mata wa alaihi dainun falaysa lahu samma dinaran wala dirhaman walakinnahal hasanat wasayyiat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang wafat dan dia masih meninggalkan hutang sampai hari kiamat, hutang itu belum dibayarkan, maka apa kata Rasulullah? Maka pada hari kiamat dia nggak bisa lagi membayarnya dengan dinar dan dirham, tapi dia harus bayar itu dengan pahala-pahala amal solehnya. Ya Allah, mengerikan itu. Ya, di hari kiamat orang yang masih punya hutang itu nanti dia bayar tuh dengan pahala-pahala amal solehnya. Dia datang dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya, pahala haji dan umrohnya, tapi dia masih punya hutang. Maka dia transfer itu pahala amal solehnya kepada orang yang dulu dia belum bayar hutangnya. Kalau ternyata amal solehnya udah habis, ya, karena hutangnya kebanyakan, ya, akhirnya udah habis tuh nggak bisa bayar amal solehnya, maka dosa orang yang dulu pernah memberikan hutang kepadanya tapi nggak dibayar, maka dosa orang tersebut ditransfer kepada hamba yang belum bayar hutang itu. Ya Allah. Makanya banyak orang yang bangkrut pada hari kiamat tuh. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis Bukhari, matalul ghani dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang itu sama dengan berbuat kezaliman setiap harinya. Bagi yang orang dia mampu sebetulnya bayar hutang, tapi dia tunda-tunda itu. Ya, dia tunda-tunda akhirnya terjadi inflasi kan. Ya. Udah gitu sampai wafat juga nggak dia bayarkan. Nah, itu kan malah dia harus menanggungnya nanti pada hari kiamat, dia harus bayar dengan pahala amal solehnya. Tapi kalau kita merasa kasihan dengan saudara muslim kita ini, dikhawatirkan dia nggak membayar hutangnya sampai dia wafat, ya memang sebisa mungkin, memang berat ya, mengikhlaskan hutang itu berat ya. Apalagi hutangnya kan nggak sedikit Ustaz, ya. Kalau 1 juta mungkin masih bisa ya Bu Alif, tapi kalau 50 juta kan lumayan. Bisa beli tanah ya Bu Alif. Ya. Ya, tapi tergantung ya. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu mengikhlaskan semuanya, lakukan itu. Kalau tidak mampu tadi, mengikhlaskan setengahnya saja, silakan lakukan itu. Tapi kalaupun kita tidak mau mengikhlaskan sama sekali juga boleh. Karena itu hak kita untuk menagih hutang yang telah dipinjam. Ya. Maka pilihannya seperti itu. Abu Syakir, ya, silakan pilih dari 3 pilihan tersebut. Namun anak anjurkannya sih pilihan yang pertama kalau memang itu mampu untuk dilakukan sama antum, ya. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Itu yang bisa Anda jawab. Naam. Ya, syukran Ustaz. Terima kasih. Siap. Terakhir kali ya, Pak Ustaz. Nah, ada Pak Armada
Beliau bertanya, izin bertanya Ustadz, seandainya saya mempunyai keinginan untuk memiliki suatu barang yang saya dapatkan, yang saya peroleh dengan akad tukar tambah. Artinya menukarkan barang dengan barang lain dengan tambahan uang. Biasanya ini terjadi pada barang yang sama tetapi spesifikasinya berbeda. Bagaimana hukum akad tersebut? Syukron katsiron. Dari Pak Armada, Pak Ustaz. Nah, jazakallah khairan Pak Armada. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan tukar-menukar barang ya, maka harus dipastikan yang pertama, barang tersebut apakah termasuk komoditi ribawi atau bukan. Ya. Karena tadi, kalau dia termasuk barang komoditi ribawi, kalau jenisnya sama, maka harus memenuhi 2 syarat tadi. Ya, jumlah ukurannya harus sama dan harus dilakukan secara tunai, serah terimanya langsung. Yang kedua, kalau barang itu jenis komoditi ribawi juga, tapi dia berbeda jenisnya, tapi memiliki illah, sifat yang sama. Seperti tadi, rupiah ditukar ke dolar. Maka boleh jumlahnya berbeda, tapi harus memenuhi 1 syarat, harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya secara langsung. Adapun kalau tukar-menukar barang itu jenisnya sama, ya, tapi spesifikasinya berbeda dan dia bukan termasuk komoditi ribawi, maka boleh jumlahnya berbeda dan tidak harus dilakukan secara tunai. Maka Anda kasih contoh tadi kan, tukar-menukar handphone dengan handphone, ya, yang satu mereknya Samsung, yang satu iPhone, gitu ya, ditukar, tapi yang punya Samsung ini nambah lagi berapa juta gitu, ya boleh, ya, tidak masalah, karena handphone ini bukan komoditas, bukan komoditi barang ribawi, ya. Atau tukar-menukar laptop dengan laptop, ya. Yang satu laptop mereknya Sony Vaio, yang satu laptop mereknya Lenovo. Ya, ditukar, maka yang punya Lenovo nambah lagi uang, ya. Maka itu diperbolehkan karena kedua-duanya bukanlah barang komoditi ribawi. Maka tidak disyaratkan jumlahnya harus sama dan tidak disyaratkan harus dilakukan secara tunai. Dan serah terimanya juga tidak disyaratkan harus langsung, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Bisa dipahami ya Pak Armada? Nah, ya. Insyaallah. Nah, afwan. Oke, kita udah di penghujung kajian, Ustaz. Banyak ibroh yang kita dapatkan. Semoga memberikan banyak semangat kita dengan paham fikih, dengan paham kaidah-kaidah syariah, memotivasi kita untuk menambah amalan kebaikan dan pahala. Mohon kesimpulannya, Pak Ustadz, hitamnya. Iya. Kesimpulan dari bab hutang piutang ini adalah, ya, kita tidak mengikuti kebiasaan tradisi yang ada di masyarakat kita, tapi kita selalu melakukan muamalah hutang piutang ini berdasarkan landasan ilmu, ya. Seperti catatan-catatan yang tadi Ana berikan, ya. Ingat ketika kita memberikan hutang, memberikan pinjaman, bahwa itu berasaskan tolong-menolong kepada saudara kita yang kesulitan. Maka kita nggak mengharap keuntungan materi duniawi, tapi yang kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua tadi juga ingat, kita berusaha bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apabila memang ada barang-barang yang memang sebetulnya kita pengen sih, tapi kalau beli cash kita belum mampu gitu, ya. Akhirnya tidak perlu kita harus membebani diri kita dengan belinya kredit, ya. Maka sabar, minta pertolongan Allah, doa kepada Allah. Insya Allah, kalau itu memang baik untuk kita, Allah akan berikan, ya.
Maka kalau Ana pribadi, ya, Ana selalu katakan kepada istri juga, ya, kalau memang belum mampu beli cash, ya sabar, ya, minta sama Allah. Insya Allah kalau nanti kita punya uang, kita beli cash, itu bisa lebih mulia insya Allah, ya, dibanding kita harus berhutang, ya, kecuali memang itu masalah yang darurat, ya, atau kebutuhan darurat. Sandang, pangan, papan ya nggak masalah karena itu darurat, ya, kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhan itu bukan kebutuhan primer, kebutuhan tersier atau sekunder saja, maka kita berusaha untuk sabar. Nanti kalau sudah bisa beli cash itu insya Allah lebih mulia, ya. Dan yang terakhir, ya, Ana ingin mengingatkan bahwasannya, ya, mempelajari, ya, fikih muamalah ini termasuk bab hutang piutang ini adalah perkara yang sangat penting karena di antara sebab seseorang jatuh ke dalam perbuatan riba karena dia tidak paham fikih muamalah ini, ya, akhirnya dia jatuh tuh dalam riba, ya, apalagi dalam hal hutang piutang ini kan tadi, ya. Di antaranya memberikan hadiah saat punya hutang, ya. Kalau orang dia nggak belajar fikih muamalah, dia nggak paham itu. Maka alhamdulillah ini, antum bersyukur kepada Allah, ya. Allah berikan antum ilmu ini sehingga antum terhindar dari yang namanya dosa riba. Yang kata Rasulullah, dosa riba yang paling ringan seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka kita terhindar dari itu dengan kita punya ilmu kan. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah tersebut. Baik, ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana izin pamit. Nanti Abu Alif aja yang nutup ya. Abu Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Allahumma balas kebaikan Pak Ustaz. Biasanya tutup dengan ngopi ini Pak Ustaz. Ngopinya virtual berarti. Sabar, nanti virtual. Puasa lagi ngopi tuh. Gimana Ustaz? Afwan. Ditutup dulu Abu Alif. Doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan alhamdulillah atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan hari ini. Terutama dengan nikmat menghadiri majelis ilmu yang pasti bertambah pengetahuan kita tentang fikih muamalah. Dan insya Allah akan kita berikhtiar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.